Ini memang alat jiwa tipe penyimpanan. Itu harus menjadi alat jiwa tipe penyimpanan terbesar yang ada. Saat dia melihat safir, Huo Yuhao senang dan terkejut. Dia tidak berharap peruntungannya menjadi begitu baik, dia benar-benar mendapatkan harta karun seperti itu. Dia bisa merasakan bahwa pria logam ini memiliki beberapa kemampuan, meskipun itu hanya setengah lengkap. Selain itu, ada banyak susunan formasi pada pria metalik ini. Itu tidak bermanfaat hanya baginya dalam penelitian alat jiwa. Dia percaya bahwa dia bisa menyamai para insinyur jiwa peringkat teratas di Illustrious Virtue Hall jika dia berhasil sepenuhnya memahami pria metalik ini. Tentu saja, dia masih membutuhkan banyak waktu. Tetapi memiliki pria metalik ini berarti bahwa ia secara praktis memiliki ensiklopedia alat jiwa dari Aula Kebajikan Mulia. Dia dengan cepat meletakkan alat jiwa berjenis penyimpanan jauh di alat jiwa berjenis penyimpanan sendiri sebelum pergi. Dia tidak berminat memikirkan embrio jiwa 100.000 tahun saat ini. Pria metalik ini jauh lebih penting daripada embrio jiwa 100.000 tahun. Dia hanya memikirkan bagaimana dia harus meninggalkan tempat ini. Setelah bergegas keluar dari terowongan, Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam, dan jantungnya mulai berdetak semakin cepat. Bum di luar tampaknya menjadi lebih lembut. Pertempuran antara kedua pihak tampaknya telah menurun intensitasnya. Apa yang harus dia lakukan? Haruskah dia masih mengambil terowongan itu? Dia tidak punya pilihan. Bahkan jika dia harus menggali setelah memasuki terowongan, dia masih memiliki peluang tipis. Dengan Pincer Ice Empress dan Dark Golden Terror Claws, ia mampu menggali terowongan lain. Jika dia berhasil menggali sampai dia mencapai sisa terowongan di markas bawah tanah tempat anggota Bodhisek masuk, dia bisa melarikan diri. Huo Yuhao mempercepat ketika dia mempertimbangkan pilihannya. Dia bergegas menuju pembukaan terowongan yang telah dia masuki sebelumnya. Pada titik ini, sosok hitam melintas dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Siapa di sana? Teriak pihak lain. Cahaya keunguan yang intens bersinar, dan kekuatan yang menakutkan dan menekan menyebabkan Huo Yuhao hampir mati lemas. 2 cincin kuning, 2 ungu, dan 4 jiwa hitam muncul di tubuh orang itu. Dia adalah Sol Douluo dengan sepasang lengan tebal. Pada saat ini, tangannya sudah berubah menjadi sepasang penjepit besar. Diam. Suara Huo Yuhao dalam dan rapuh. Dia juga melepas cadar dari wajahnya. Pihak lain tertegun melihat wajah tua dan rapuh yang diciptakan Huo Yuhao untuk dirinya sendiri dengan tiruannya, dan berlutut dengan satu lutut, salam, Tuan Sekte. Huo Yuhao sangat gugup sekarang. Dia tahu bahwa dia telah meniru orang yang tepat. Jiwa dan pakaian bela diri pihak lain mengungkapkan identitasnya sebagai pejuang sekte tubuh. Dia adalah ahli jiwa Douluo peringkat yang memiliki jiwa tubuh, lengannya adalah jiwa tubuhnya. Seberapa kuat dia? Apakah dia menggali terowongan dengan tangannya? Pegang tanganmu? Huo Yuhao bertanya padanya. Ya, benar. Jiwa Douluo tampak sangat bersemangat. Dia memberikan sesuatu kepada Huo Yuhao dengan kedua tangan. Itu adalah nampan putih. Ada sendok kayu di atasnya dengan ratusan batu permata dari semua warna. Sebuah bola gas putih sedikit bergetar di sendok kayu ini. Huo Yuhao terakhir kali melihat item ini di Starlight Auction Plage. Bagaimana dia bisa melupakan item terakhir peringkat teratas ini? Meskipun dia tidak tahu bagaimana pihak lain mengambilnya, dia yakin itu adalah embrio jiwa buas yang berusia 100.000 tahun. God Sealing Altar benar-benar nyata. Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam dan mencoba untuk tenang. Dia mengambil altar God Sealing dari pihak lain. Dia meletakkannya di depannya dan memeriksanya sebelum mengangguk dan berkata, "Tidak buruk, kamu sudah berkontribusi besar kali ini. Kamu akan sangat dihargai ketika kami kembali. Ayo, cepat pergi." Ketika dia berbicara, dia meletakkan God Sealing Altar di alat jiwanya tipe penyimpanan sendiri. Namun, dia segera menyadari bahwa dia telah gagal. Alat jiwa berjenis penyimpanannya tidak bisa mengandung God Sealing Altar. Huo Yuhao hampir menampar dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa melupakan ini? Jika kelas alat jiwa terlalu jauh, alat jiwa tipe penyimpanan tidak akan bisa mengandung alat jiwa kelas lebih tinggi. Pada titik ini, dentuman yang menggema dapat terdengar dari luar lagi. Pria berbaju hitam di depan Huo Yuhao berdiri dengan cepat, tampak sangat terkejut. Dia mengarahkan jarinya ke Huo Yuhao dan bertanya, Kamu bukan Master Sekte? Huo Yuhao mengerutkan alisnya. Omong kosong apa yang kamu semburkan? Pria berbaju hitam itu berubah ganas.
Aku merasakan aura Master Sekte di luar. Kamu tiruan. Pergi dan mati. Lengan kanannya sudah berubah menjadi kepalan tangan besar berwarna ungu saat dia berbicara. Dia memukul langsung ke arah dada Huo Yuhao. Kekuatan ledakan seketika itu menyebabkan seluruh terowongan sedikit berubah. Dia menggunakan tangannya yang lain untuk mencapai embrio makhluk jiwa yang berumur 100.000 tahun. Ketika pihak lain mengklaim bahwa dia bukan Master Sekte, Huo Yuhao tahu bahwa ada yang salah. Kemampuannya jauh lebih rendah daripada jiwa Douluo ini. Hidupnya dalam bahaya besar sekarang setelah dia ditemukan. Pada saat kritis ini, Huo Yuhao memperlihatkan apa yang telah ia pelajari dari rencana tentara tertinggi. Dia melakukan satu-satunya hal yang benar. Lapisan cahaya emas merah muncul di tubuhnya. Itu adalah Invincible Barrier 15 detik dari berkat Hong Chen. Kekuatan pertahanannya meningkat 3 kali lipat dengan Invincible Barrier ini. Dia juga melepaskan Arm Empress Ice, meskipun kristal berlian tidak melepaskan cahaya di bawah penyamaran dari imitasi. Saat dia melepaskan kedua kemampuan pertahanannya, dia menggunakan embrio jiwa 100.000 tahun untuk menerima tinju menakutkan pihak lain. Namun, pihak lain sepertinya tidak menghiraukan saat dia terus meraih tangannya. Cincin jiwa dan tulang jiwa 100.000 tahun adalah harta bagi setiap tuan jiwa. Jiwa Douluo ini tidak pernah berharap bahwa seseorang akan membiarkan harta ini rusak setelah mendapatkannya. Dia menganggap bahwa kultivasi Huo Yuhao harus memiliki standar tertentu, atau Huo Yuhao tidak akan berani menipu dia. Itu sebabnya dia melepaskan seluruh kekuatannya dengan pukulan ini. Hampir tidak mungkin menarik tinjunya. Namun, embrio makhluk jiwa 100.000 tahun adalah target utama mereka. Entah itu hadiah koin emas 100 juta, embrio jiwa binatang itu sendiri, atau altar God Sealing kelas 9 yang berisi itu, mereka semua adalah harta berharga. Namun, dia cemas karena Huo Yuhao tampaknya tidak peduli. Tangan kirinya meraih tangan kanannya saat ini daripada meraih ke arah Huo Yuhao. Sekte tubuh telah menghabiskan banyak upaya untuk rencana ini. Mereka menghabiskan hampir 2 tahun untuk persiapan tingkat lanjut. Mereka juga telah melakukan penelitian sendiri tentang God Sealing Altar. God Sealing Altar bisa menyegel kehidupan di dalamnya. Namun, target harus kehilangan semua kemampuan untuk berjuang sebelum bisa disegel. Setelah target disegel, bahkan Douluo berjudul tidak bisa keluar. Itu biasanya digunakan untuk menyegel beberapa binatang jiwa yang kuat yang telah kehilangan kekuatan bertarung mereka, tetapi itu digunakan, jika jarang, pada penguasa jiwa. Namun, God Sealing Altar tidak sepenuhnya sempurna. Segel itu ditopang dengan menarik dari kekuatan jiwa orang yang terperangkap. Itulah mengapa itu sangat kuat secara internal, tetapi tidak dapat mengerahkan kekuatan pertahanan eksternal yang signifikan. Sejumlah kekuatan tertentu dapat menyebabkan alat jiwa kelas 9 ini retak. Itulah mengapa God Sealing Altar juga dikenal lembut di luar, tetapi tangguh di dalam. Huo Yuhao secara alami memiliki beberapa pemahaman tentang altar God Sealing. Itu sebabnya dia membuat pilihan seperti itu. Setelah mendapatkan pria logam eksperimental besar, dia hanya ingin meninggalkan tempat ini dengan aman. Dia juga tidak tertarik pada embrio jiwa-jiwa yang berusia 100.000 tahun itu. Dia tidak bisa menyerap cincin jiwa 100.000 tahun dengan kemampuannya saat ini. Selain itu, dia bahkan tidak tahu apa tipe makhluk jiwa ini. Itulah sebabnya dia lebih suka melepaskan jiwa buas ini, yang juga merupakan satu-satunya cara dia bisa menahan serangan pihak lain. Jika tidak, bahkan berkat Hong Chen tidak bisa menahan serangan pihak lain, mengingat kesenjangan dalam kultivasi mereka. Kelangsungan hidup adalah satu-satunya tujuannya sekarang. Jiwa Douluo yang dipilih untuk melakukan tugas kritis ini memang sangat kuat. Dia masih berhasil mencapai tujuannya meskipun dia mengubah langkahnya pada saat terakhir. Tangan kirinya berhasil meraih tangan kanannya. Tubuhnya menegang, dan tangan kanannya berhenti tepat di depan altar God Sealing. Namun, butuh seluruh energinya untuk melakukan ini. Bagaimanapun, dia benar-benar melepaskan kepalan tangan kanannya. Dia tahu bahwa Huo Yuhao akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerangnya, tetapi dia cukup percaya diri dengan kekuatan pertahanannya sendiri. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Huo Yuhao menyerangnya, tetapi dia menggunakan God Sealing Altar untuk menyerangnya. Huo Yuhao bisa merasakan di mana tinju pihak lain telah berhenti menggunakan deteksi spiritualnya. Dia menghancurkan God Sealing Altar menuju tinju pihak lain. Dia menggunakan semua kekuatannya kali ini, dan kekuatan Pincer Ice Empress benar-benar dilepaskan. Bang! Kaca!
Godsealing altar hancur melawan tinju jiwa Douluo yang terkepal. Sebuah retakan muncul pada alat jiwa kelas 9 yang mempesona ini ketika sebuah suara menusuk dan retak bergema. Bajingan! Sol Douluo meraung marah. Dia ingin merebut altar Godsealing kembali. Namun, suhu di seluruh terowongan tiba-tiba turun. Gumpalan gas putih mengalir keluar dari celah di altar Godsealing. Huo Yuhao melepaskan altar Godsealing dan dengan cepat mundur. Jiwa Douluo membuka tangannya dan meraih ke arah aliran gas putih itu. Suara seorang wanita terdengar sangat menyendiri dan marah, berseru, "Manusia tercela. Pergi dan mati. Kalian semua bisa pergi dan mati." Detik berikutnya, baik Huo Yuhao dan Sol Douluo 8 cincin melihat semuanya memutih di depan mereka. Huo Yuhao tidak bisa melihat jiwa Douluo, tetapi dia bisa mengatakan bahwa penghalang tak terkalahkan milik Hong Chen telah mandat. Kekuatan jiwanya yang bersirkulasi melemah, dan suara yang menusuk dan pecah menggetarkan udara di saat berikutnya. Rasa dingin yang menakutkan melonjak ke arahnya dari segala arah, dan menelan tubuhnya. Huo Yuhao sudah lama tidak kedinginan karena Ultimate Ice-nya. Namun, dia merasa kedinginan saat ini. Tubuh dan rohnya akan membeku, dan tubuhnya menjadi kaku. Pada titik ini, suara terkejut terdengar di benak Huo Yuhao, ini itu sebenarnya dia. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Embusan udara segar dilepaskan dari kerangka Scorpion Ice Jet Empress untuk mengatasi rasa dingin. Darah beku Huo Yuhao mulai beredar dengan normal sekali lagi. The Ultimate Ice terus melindungi tubuh Huo Yuhao selama hawa dingin ini, dan membuatnya tidak beku sama sekali. Namun, Huo Yuhao bisa merasakan bahwa bahkan Ultimate Ice tampak lebih rendah daripada rasa dingin yang menyapu dirinya. Dia selalu berpikir bahwa Ultimate Ice-nya membawa dingin yang paling ekstrim, tetapi perubahan mendadak ini menyebabkan pemahamannya direvisi. Ketika dia membuka kembali matanya, dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Seluruh terowongan menjadi lebih sempit. Sekarang ada lapisan es kristal sekitar 1 kaki tebal yang menutupi bagian dalam terowongan. Jiwa Douluo telah berubah menjadi patung es. Dia tidak bergerak saat dia berdiri di depan Huo Yuhao. The Godsealing Altar juga dibekukan setelah jatuh ke tanah. Terowongan itu berubah menjadi sangat gelap sekarang. Alat jiwa yang digunakan untuk meningkatkan visibilitas telah kehilangan efeknya. Jika bukan karena mata roh Huo Yuhao, dia tidak akan bisa melihat apapun. Ice Empress, apa yang terjadi? Apa maksudmu barusan? Suara kaget yang didengarnya berasal dari permaisuri es. Ice Empress terdengar sangat mengerikan. Itu aura ratu salju. Snow Empress. Tubuh Huo Yuhao tersentak, dan dia hampir kehilangan suaranya. Apakah kamu mengatakan bahwa embrio makhluk jiwa ratus ribu tahun yang disegel di dalam altar penyembahan milik pemimpin 3 Raja Surgawi dari ekstrim utara, permaisuri salju, yang juga kebetulan berada di peringkat ketiga di antara 10 binatang buas besar? Tepat sekali. Ini aura ratu salju. Ice Empress terdengar lebih pasti sekarang. Di benua, hanya permaisuri salju yang memiliki aura yang bahkan lebih dingin daripada milikku. Suara itu juga milik Ratu Salju. Aku yakin itu adalah Snow Empress. Huo Yuhao tidak bisa mempercayainya ketika dia bertanya, tapi, apakah itu mungkin? Bukankah kultivasi permaisuri salju mendekati 700.000 tahun? Jika binatang buas ingin berubah menjadi manusia, ia harus membuat pilihan pada tanda 100.000 tahun. Karena permaisuri salju sudah ada selama 700.000 tahun, bagaimana dia bisa dilahirkan kembali menjadi manusia? Mungkinkah orang lain dari spesies yang sama? Permaisuri es menjawab, tidak mungkin. Ratu salju itu istimewa. Dia seorang wanita salju Icheski yang diberi kehidupan setelah menerima energi spiritual surga dan bumi. Bagaimana bisa putri salju yang normal bisa lebih kuat daripada aku? Ini pasti permaisuri salju. Meskipun aku tidak tahu bagaimana dia melakukannya, aku yakin itu dia. Suara Skydream Icheworm terdengar. Apakah itu Snow Empress? Kita harus segera meninggalkan tempat ini. Ini bukan waktunya untuk mempertimbangkannya. Huo Yuhao tersentak sadar. Iya. Dia belum keluar dari bahaya. Dia dengan cepat berjalan menuju Sol Douluo. Sebuah cahaya dingin muncul di matanya, dan dia berkata dengan suara rendah, maaf. Saat dia berbicara, dia mengulurkan jari telunjuk kanannya, dan Dark Golden Terror Claw menembus es, menusuk dahi jiwa Douluo. Masih ada kemungkinan kebangkitan setelah dibekukan dalam kondisi ekstrim. Namun,
Huo Yuhao tidak akan selamat jika dia tetap di sini dan ditangkap oleh Illustrious Virtue Hall. Bahkan mungkin mengungkapkan jejaknya. Bukan waktunya baginya untuk berbelas kasih sekarang. Dia membungkuk dan mengambil altar God Sealing yang rusak, menyimpannya di alat jiwa tipe penyimpanannya. Meskipun rusak, itu masih alat jiwa kelas 9. Itu masih sangat berharga dalam hal penelitian dan bahan. Suara pertempuran di luar tiba-tiba menjadi lebih keras. Huo Yuhao ragu-ragu sejenak sebelum kembali ke terowongan sebelumnya. Terowongan itu tidak runtuh, dan Huo Yuhao menggunakan deteksi spiritualnya untuk merasakan perubahan di tanah di atas terowongan. Dia dengan cepat maju, dan segera tiba di tempat yang runtuh. Dia menggunakan deteksi spiritualnya untuk memeriksa situasi di atas, dan disambut dengan kejutan yang menyenangkan. Dari tempat dia berada, hanya 3 meter ke permukaan. Bagian atasnya juga ditutupi oleh papan baja, membantu menyembunyikan situasi di bawahnya. Huo Yuhao melepaskan pincer Ice Empress-nya dengan tegas, dan mulai menggali ke atas. Dia dengan cepat menggali jalan ke papan tulis. Papan logam di atas membuat suara menyentak, dan Huo Yuhao melompat dan menempelkan tubuhnya ke sana. Udara di sini sangat tercemar, dan bau tanah yang bau membuat sulit bernafas. Deteksi spiritualnya memungkinkan dia menemukan tempat untuk menyembunyikan dirinya saat dia bergerak di sepanjang papan baja. Dark Golden Terror Claws-nya mencabik-cabiknya, dan dia diam-diam berjalan di bawah meja laboratorium. Dia sekarang cukup dekat dengan aula utama Illustrious Virtue Hall. Setelah menenangkan napas sejenak, dia mengamati situasi di depannya dengan hati-hati. Seluruh markas bawah tanah telah menjadi berantakan. Kurang dari 1/5 meja laboratorium dalam kondisi baik. Kerugian Illustrious Virtue Hall telah menderita tidak bisa hanya diukur dari segi uang. Ekspresi Jing Hongchen sangat pucat. Garis-garis cahaya merah terus dilepaskan dari tubuhnya. Dubusi tetap di udara. Namun, target mereka tidak lagi satu sama lain. Sebaliknya, itu adalah sosok putih yang bergoyang dan berkedip di udara. Gurat dan aliran gas putih beku dibebaskan dari angka ini. Namun, serangan dominan Dubusi dan Jing Hongchen mencegah gas putih ini menyebar. Selain Dubusi dan Jing Hongchen, sisa orang dari kedua belah pihak telah berhenti bertempur pada saat ini. Mereka menyaksikan pertarungan antara 3 pihak yang kuat ini karena mereka jelas dipisahkan menjadi 2 sisi yang berbeda. Huo Yuhao berhasil melihat sosok putih dengan jelas. Itu adalah seorang gadis muda yang tampaknya baru berusia 2 atau 3 tahun. Tubuh gemuknya ditutupi rok katun seputih salju. Dia meraung dengan kejam dan mencoba keluar dari pengepungan. Banyak orang dari sekte tubuh dan aula kebajikan termasyhur telah berubah menjadi pahatan es, jelas dia melakukannya. Apakah itu benar-benar Ratu Salju? Huo Yuhao bertanya pada Permaisuri Es. Permaisuri Es menjawab, seharusnya begitu. Setelah Permaisuri Salju terlahir kembali sebagai manusia, dia seharusnya berubah menjadi embrio manusia. Dia harus berusaha untuk menyerah pada kelahiran kembali dan kembali ke bentuk aslinya. Namun, dia tampaknya tidak memiliki sepertiga dari kekuatan normalnya. Kalau tidak, manusia ini tidak akan bisa menghentikannya tidak peduli seberapa kuat mereka. Huo Yuhao mengerutkan alisnya dan berkata, itu normal untuk kekuatannya jatuh setelah terperangkap di altar God Sealing begitu lama. Lebih jauh, dia telah mengalami kelahiran kembali menjadi manusia. Tidak, aku harus membantunya. Tekad Permaisuri Es mengejutkan Huo Yuhao. Huo Yuhao buru-buru berkata, Ice Empress, jangan gegabah. Situasinya sangat berantakan sekarang. Bagaimana kami bisa membantunya? Permaisuri Es menjawab, Permaisuri Salju menyelamatkan aku sebelumnya. Sekarang dia dalam kesulitan, aku harus membantunya. Jangan khawatir, aku punya caraku sendiri. Aku tidak akan membahayakan kamu. Jangan bergerak. Aku akan berkomunikasi dengannya. Permaisuri Es perlahan-lahan dirilis, dan cincin jiwa emas merah, 400.000 tahun muncul di tubuh Huo Yuhao. Imitasi menyembunyikan cahayanya. Sebuah gambar besar dari kalajengking es batu giok perlahan muncul di punggung Huo Yuhao. Jika dia menelanjangi, gambar ini akan tanpa hidup gambar itu bergerak sedikit di punggungnya, dan cahaya aneh keluar dari mata kuning kristal Ice Empress. Garis aura aneh juga terpancar. Dubusi sangat tertekan sekarang. Dia tidak pernah berharap hal-hal buruk akan terjadi. Mereka sepenuhnya siap untuk serangan menyelinap ini, dan bahkan telah berlatih berkali-kali. Seharusnya tanpa cacat.
Tetapi siapa yang tahu bahwa embrio binatang jiwa yang disegel selama 100.000 tahun akan lolos, dan begitu kuat? Baik sekte tubuh atau aula kebajikan termasyhur tidak berani menggunakan senjata mereka yang paling merusak untuk menyerang. Jika tempat itu runtuh, tidak ada yang akan selamat. Tetapi embrio jiwa binatang itu terlalu sulit untuk ditangani. Suhu tubuhnya terlalu rendah. Du Buxi dan Jing Hongchen pertama kali melihat sesuatu seperti ini. Ultimate Ice-nya berhasil menetralkan semua serangan mereka. Bahkan racun Du Buxi yang terkenal mematikan tidak bisa menembus gas beku. Selain itu, Du Buxi harus mewaspadai Jing Hongchen bahkan ketika dia berurusan dengan embrio jiwa buas. Sementara mereka berdua tampaknya bekerja sama, pertempuran yang ditangguhkan akan meletus lagi begitu embrio makhluk buas itu tampaknya berada di ambang mengalah. Tubuh Snow Empress ditutupi oleh lapisan gas beku. Lapisan gas beku ini berbentuk bola dengan diameter 2 meter. Namun, bola gas beku ini bahkan bisa membekukan cahaya, dan merupakan perlindungan terbaik Ratu Salju. Du Buxi mengulurkan tangan kanannya, dan membentuk tangan besar cahaya hijau gelap. Telapak energi ini menjangkau permaisuri salju. Jing Hongchen berkoordinasi dengannya, dan pelangi merah panjang yang menakutkan muncul di udara. Pelangi ini melecut menuju Ratu Salju. Serangan dua cabang dari depan dan belakang dilepaskan terhadap Snow Empress. Udara di markas bawah tanah mulai terdistorsi dengan geram. Celah mulai muncul di udara ketika mereka berdua melepaskan kekuatan mereka untuk menghentikan Ratu Salju. Mereka tidak sepenuhnya yakin bagaimana permaisuri salju berhasil mengumpulkan kekuatan seperti itu, tetapi pada saat krisis ini, hal yang paling penting adalah menangkapnya terlebih dahulu. Permusuhan antara mereka berdua bisa menunggu sampai mereka berurusan dengan binatang jiwa 100.000 tahun ini. Bola gas yang beku tiba-tiba menjadi kaku. Awalnya, itu cukup fleksibel, tetapi tidak berhasil menghindari energi jiwa Du Buxi yang besar. Lampu hijau gelap menelan dan menahan bola gas beku di dalamnya. Pelangi merah Jing Hongchen juga mencambuk bola gas, menyebabkannya terdistorsi secara drastis. Bola gas itu sepertinya rusak parah. Du Buxi sangat gembira. Dia bisa merasakan bahwa bola gas tidak sedingin sebelumnya, dan itu juga di ambang kehancuran. Dia tiba-tiba berteriak, "Mundur!" Karena dia telah mencapai tujuannya, penting baginya untuk pergi dengan cepat. Jing Hongchen tertawa dingin dan memberi isyarat dengan tangan kanannya. Insinyur jiwa dari Illustrious Virtue Hall segera meluncurkan serangan ganas terhadap Body Sect. Pelangi yang mengenai bola gas menghilang. Namun, sesuatu yang kecil sekarang mengambang di udara, tampak seperti bola kristal. Itu sangat halus dan cerah, dan ada banyak lubang di dalamnya. Sebuah cahaya merah magis menyala di dalamnya pada saat ini. Om! Sebuah dengungan yang memekakan telinga tiba-tiba mengguncang udara. Bahkan Du Buxi menegang ketika mendengar dengung ini. Mengikuti ini, garis tipis cahaya merah keluar dari bola kristal merah-merah. Lampu merah ini menelan cahaya hijau gelap yang menahan bola gas. Kekuatan jiwa Du Buxi dengan cepat menghilang oleh sinar cahaya merah itu. Permaisuri salju dibebaskan sebelum Du Buxi bisa menyeretnya pergi. Du Buxi sangat marah. Saat dia hendak menenangkan diri, perasaan krisis yang tak terlukiskan tiba-tiba menyapu dirinya. Pada tingkat ultimate Douluo, seseorang hampir saleh. Douluo tertinggi sangat tanggap, dan bahkan memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan. Du Buxi tidak ragu, dan dengan cepat melepaskan gagasan mengambil Ratu Salju. Sosoknya melintas, dan dia kembali ke tanah. Lampu hijau gelap menopang tubuhnya dan memblokir serangan dari insinyur jiwa Illustrious Virtue Hall. Itu juga diperluas untuk melindungi semua anggota sekte tubuh. Suara sepi bergema di seluruh tempat, menaungi semua suara lainnya. Di udara, bola gas beku itu masih kaku karena tertutup oleh lampu merah. Manusia tercela. Kalian semua akan membayar harga untuk berburu binatang buas suatu hari nanti. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan memenuhi keserakahanmu. Kalian semua bisa pergi dan mati. Ketika dia mencapai akhir kata-katanya, permaisuri salju sudah melengking. Undulasi kekuatan jiwanya yang mengerikan menyebabkan udara di sekelilingnya berubah dengan kasar. Ini tidak bagus. Jing Hongchen berseru, "Cepat, hentikan dia." Saat dia berteriak, dia tidak menyimpan kekuatannya lebih jauh. Bercak-bercak ganda lampu merah terus muncul di udara. Mereka berubah menjadi penghalang cahaya yang menelan gas beku. Anggota Illustrious Virtue Hall lainnya meniru dia dan menambahkan lebih banyak lapisan pelindung di sekitar gas beku. Du Buxi yang menyesal menyaksikan bola gas beku itu.
Di bawah komandonya, anggota Badisek dengan cepat mundur ke lubang bawah tanah yang mereka datangi. Om! Ledakan. Tremor menghantam seluruh tempat ketika ledakan-ledakan yang mengerikan terdengar. Permaisuri salju melepaskan kekuatan penuhnya, berubah menjadi kekuatan ledakan yang menakutkan yang menyapu seluruh tempat. Jika besarnya ledakan ini harus dijelaskan, Jing Hongchen yakin bahwa itu sekuat alat jiwa peledak kelas 10 yang legendaris. Lapisan-lapisan penghalang pertahanan hancur sepenuhnya oleh ledakan. Kekuatan besar menghancurkan seluruh markas bawah tanah. Untungnya, ada banyak lapisan penghalang pertahanan yang kuat. Lebih dari 12 alat jiwa kelas 9 sangat melemahkan kekuatan ledakan. Ketika gelombang kejut melonjak melalui pangkalan bawah tanah masih tidak runtuh. Namun, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalam markas bawah tanah, dan banyak bagian darinya mengalah. Aura dingin memenuhi udara, dan semua orang menggigil kedinginan. Sungguh binatang yang kuat 100.000 tahun. Bahkan setelah berubah menjadi embrio manusia, dia masih memiliki kekuatan yang menakutkan. Sangat disayangkan bahwa itu tidak masalah lagi. Dia telah meledak sendiri, dan bahkan tidak ada tulang jiwa yang tersisa darinya. Sekte tubuh juga menderita dari gelombang kejut ledakan. Namun, Dubusi menanggung seluruh dampak gelombang kejut itu sendiri, memuntahkan darah hijau gelap saat ia menangkisnya dari anggota sekte. Sekte tubuh hanya terdiri dari penguasa jiwa. Mereka tidak seperti Illustrious Virtue Hall. Ada banyak insinyur jiwa kelas 9 yang membantu Jing Hongchen, tetapi Dubusi menggunakan kekuatannya sendiri untuk menanggung dampak gelombang kejut, yang juga mengurangi dampak pada pangkalan bawah tanah. Sisa tubuh sekte berhasil mundur, bersama dengan mayat rekan-rekan mereka, karena Dubusi menolak ledakan untuk mereka. Dubusi sedikit marah ketika dia memandang Jing Hongchen. Jing Hongchen juga memuntahkan darah pada saat ini. Saat tatapan mereka bertemu, Dubusi mengungkapkan tatapan mengejek di matanya. Dia mengulurkan tangan kanannya dan memberi orang itu jempol ke bawah. Dia hanya pergi setelah sedikit menggerakkan ibu jarinya. Kejar mereka. Jing Hongchen berteriak, geram. Dia dengan cepat berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir dan mengejar sekte tubuh. Sisa dari pembela Illustrious Virtue Hall juga bertindak cepat. Huo Yuhao tetap tidak bergerak di bawah meja laboratorium sepanjang waktu. Dampak dari gelombang kejut itu hampir seluruhnya ditentang oleh anggota Aula Virtueus Virtue. Dia tidak dikejutkan oleh gelombang kejut sampai batas tertentu. Namun, dia tidak bisa bergerak sekarang bahkan jika dia mau. Rasa dingin yang ekstrim telah memasuki tubuhnya melalui punggungnya dan beredar ke seluruh tubuhnya. Hampir setiap bagian dari tubuhnya hampir beku. Tidak ada yang melihat cairan bening turun dari langit ketika ratu salju menyebabkan ledakan. Cairan ini mengalir ke punggung Huo Yuhao dan meresap ke tubuhnya. Kekuatan ledakan yang menakutkan telah menyembunyikan segalanya. Ice Empress, Ultimate Ice segera melindunginya dari hawa dingin ketika meresap ke tubuh Huo Yuhao. Dia bahkan menggunakan kekuatannya sendiri untuk membatasi rasa dingin ketika itu mengalir di bawah wilayah pusarnya. Ini juga membebaskan Huo Yuhao dari rasa sakit yang membeku. Permaisuri es gelisah ketika dia berseru, Putri Salju, apa kabar?" Suara wanita yang lemah menjawab, "Es, mengapa kamu ada di sini? Kamu bahkan berada dalam tubuh manusia." Suara The Ice Empress bergema di dunia spiritual Huo Yuhao. Huo Yuhao merasa aneh pada saat ini. Ini pasti yang keempat. Brother Skydream, Permaisuri Es, Tetua Yi. Sekarang ada Ratu Salju. Permaisuri Es gelisah. Jangan banyak bertanya sekarang. Kamu hanya tersisa dengan kekuatan asal kecil ini sekarang. Bagaimana kondisimu? Bisakah kamu pulih? Permaisuri Salju berkata dengan sedih, "Jika bukan karena panggilanmu, aku akan memasukkan kekuatan aslimu ke dalam ledakan itu. Dengan cara itu, aku bisa lebih banyak terseret bersama aku. Apakah kamu pikir aku bisa pulih? Aku bahkan tidak memiliki tubuhku sekarang. Sedikit kekuatan asal ini perlahan akan menghilang." Permaisuri Es bertanya dengan cemas, "Putri Salju, apa yang terjadi? Mengapa kamu menjadi embrio binatang jiwa 100.000 tahun? Tidak heran aku memiliki perasaan yang akrab ketika aku melihat bahwa altar God Sealing di rumah lelang Starlight. Kaulah yang disegel di dalam altar." Ratu Salju menghela nafas dan berkata, "Bukankah kita berada di kapal yang sama? Jika aku tidak salah, kamu hanya mengalami hambatan dalam beberapa tahun terakhir ini. Sebelum aku memilih kelahiran kembali sebagai manusia,
Aku mencoba menemukan kamu dan berharap dapat membantu kamu. Tapi kamu sudah menghilang. Bahkan orang-orang dari spesiesmu tidak tahu kemana kau pergi. Permaisuri es tertawa pahit. Bahkan jika kamu telah membantuku, aku tidak akan bisa melewati tahap itu. Aku tahu diri aku dengan baik. Ketika potensi mencapai batasnya, bantuan eksternal tidak akan berguna. Itu sebabnya aku memilih jalan ini. Snow Empress, apa kabar? Apakah kamu masih mengingatku? Skydream Iceworm agak canggung. Oh, Sang Ratu Salju jelas tertegun. Masih ada aura binatang buas di sini? Mengapa kalian berdua di dunia manusia? Aura ini sangat akrab. Itu adalah kekuatan spiritual yang luar biasa, tetapi tidak berbahaya. Apa itu? Dia jelas tidak bisa mengingat Skydream Iceworm. The Ice Empress membentak, itu Skydream Iceworm yang beruntung itu. Itu berhasil maju dalam tidurnya, dan mengatasi kemacetan demi kemacetan. Kultivasinya bahkan menggantikan milik aku. Permaisuri Salju bersemangat. Oh, aku ingat. Aku ingat bahwa kamu mengejarnya sebelumnya. Bukankah kamu mengatakan bahwa itu hilang? Kenapa kalian berdua bersama sekarang? Skydream terkekeh dan berkata, Snow Empress, kau benar bahwa kita bersama. Enyahlah dan tutup mulut. Permaisuri es mengamuk.